Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Medan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, izinkan saya Anugrah menyampaikan wartas pekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Fendi Utomo. Beliau merupakan senior pastor dari IFGF San Francisco. Pastikan Bapak Ibu untuk mengajak keluarga Anda untuk beribadah bersama. IFGF Kids dapat kita akses melalui YouTube channel IFGF Kids selepas ibadah ini selesai. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, boleh mengajak anak-anak Anda untuk beribadah bersama. TYC, mana suaranya? Ada kabar baik nih. Ibadah TYC akan kita mulai di awal Februari. Pastinya dengan konsep yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, boleh di-follow Instagram @tycifgfmedan. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan Bapak Ibu tergabung dalam doa malam tersebut. Bapak Ibu, 21 hari doa dan puasa Greater Destiny sudah kita mulai. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap setia dalam menjalani doa puasa tersebut. iCare kita laksanakan setiap hari minggunya. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare, kami mengajak Bapak Ibu untuk tergabung dalam iCare agar kita dapat bertumbuh bersama dengan keluarga seiman. Bapak Ibu, kalau tadi iCare tempat kita bertumbuh bersama dengan keluarga seiman, nah ini ada tempat untuk kita belajar bersama. Kelas I'm Safe akan segera dibuka. Bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan kelas ini, boleh segera mendaftarkan diri kepada Bapak Immanuel. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah wartas pekan minggu ini. Selamat beribadah. Shalom IFGF Medan. Mari pagi hari ini saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita angkat pengagungan kita bagi Tuhan. Yuk sama-sama kita puji Tuhan Bapak Ibu, anak-anak muda. Mari angkat pujian ini katakan. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Katakan masa depanku. Masa depanku ada di tanganmu. Takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Kami puji Engkau. Katakan masa depanku. Masa depanku ada di tangan-Mu. Takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar
pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan, Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Oh, Kau damai sejahtera Tuhan. Mari katakan, oh, 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 come on, oh, 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 Tuhan, seperti lagu kami, Engkaulah damai sejahtera bagi kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau datang, kami mau hampiri hadirat-Mu. Thank you Jesus, kami rindu Tuhan, Kau memenuhi hati kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Katakan, terpujilah kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Kebaikanku bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Kau baik.
sama-sama katakan sekali lagi, terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Katakan terpujilah kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah kasih karunia mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Kau baik. Thank you Lord. Engkau baik dan amat baik bagi kami Tuhan. Yes, Jesus. Kami mau menyembah-Mu. Mari angkat penyembahan-Mu pagi hari ini. Katakan, Bapa Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, 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 Kau baik. Bapa, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Mari katakan terpujilah kasih karunia-Mu. Terpujilah kasih karunia-Mu mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya.
Shalom Church, selamat pagi semuanya. Hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya melalui YouTube. Dan saya berdoa memasuki tahun yang baru ini 2021, ada suatu semangat yang baru, ada satu antusias yang baru di dalam Tuhan. Karena saya percaya tahun ini ada rencana, ada satu tujuan yang luar biasa, yaitu greater destiny yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua sama-sama melakukan deklarasi. Siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Hari ini saya akan berbicara dengan satu topik yang diberi judul Chosen and Destined for Hope. Dipilih dan ditujukan untuk sebuah harapan ilahi. Nah, kita tahu bahwa harapan atau hope itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena mempunyai satu dampak, satu pengaruh yang luar biasa sehingga bisa membuat orang untuk bertahan melewati situasi yang sulit. Harapan akan masa depan membuat orang bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit saat ini. Sebagai contoh, pada saat misalnya orang mendambakan suatu bentuk tubuh yang ideal, dengan berharap bahwa satu saat dia akan memiliki bentuk tubuh atau berat badan yang ideal, mereka mampu menahan diri untuk tidak memakan makanan yang mungkin berkalori tinggi, walaupun itu makanan kesukaannya. Dan contoh lain misalnya, banyak orang yang ingin membeli atau memiliki satu barang, satu benda yang sudah diimpi-impikan, sudah lama dinanti-nantikan, dan mereka rela untuk menahan diri untuk mungkin tidak terlalu banyak spend uang di pos-pos yang tidak perlu, mungkin gak terlalu banyak traveling dan lain sebagainya. Mereka bisa menahan diri dengan harapan bisa memiliki barang yang mereka sudah impi-impikan. So, harapan atau hope itu memiliki satu dampak, satu efek yang begitu luar biasa terhadap seseorang. Jadi, saya percaya di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda dan saya, kita perlu memiliki satu harapan, satu hope untuk masa depan yang lebih baik, untuk janji-janji yang digenapi di dalam kehidupan kita, dan itu harapan yang sifatnya adalah harapan ilahi. Nah, kalau harapan di dunia saja bisa membuat orang seperti tadi, orang mau diet dan lain sebagainya, apalagi harapan yang dihasilkan dari sebuah janji ilahi. Nah, kita tentu memberi nilai suatu janji itu berdasarkan siapa yang memberikan janji tersebut. Betul? Kalau yang memberikan janji di dalam kehidupan kita adalah mungkin anak kecil atau anak yang ya kita belum tahu, atau orang yang kita belum tahu background latar belakangnya, tentu kita gak akan begitu saja percaya. Namun apabila Tuhan pencipta langit dan bumi, apabila Dia yang berjanji di dalam kehidupan kita, tentu ini adalah satu hal yang berbeda. Kita akan memberikan satu value yang tinggi untuk setiap janji-janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. So, kita memberikan nilai dari sebuah janji berdasarkan siapa yang memberikan janji tersebut. Dan minggu yang lalu Pastor Semi sudah memberi satu poin yang sangat penting menurut saya, bahwa Tuhan itu begitu excited, Tuhan begitu senang pada saat Dia memberikan satu benih, satu janji di dalam kehidupan kita. Belum kelihatan pohonnya, namun Tuhan excited pada saat Dia memberikan benih tersebut di dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu tidak diajar untuk tidak memandang remeh untuk hal-hal yang kecil yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 1 Petrus 1 dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. 1
Saya akan mulai dari ayat yang ketiga terlebih dahulu. Dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada kata rahmat-Nya yang besar di situ, yang telah melahirkan kita kembali. So, bukan usaha kita yang membuat kita itu terlahir kembali, tetapi rahmat Tuhan yang membuat kita itu menjadi manusia baru. Jadi ini semua karena rahmat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. So, harapan itu diberikan dari rahmat Tuhan, bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita hebat, tetapi rahmat Tuhan yang begitu luar biasa melalui Yesus Kristus telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini sangat krusial kata kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kenapa? Karena melalui kebangkitan Yesus kita semua memiliki pengharapan. Coba saja kalau pada saat Tuhan Yesus disalibkan mati dan dia tidak bangkit. Sia-sialah semua pengharapan kita. Namun puji Tuhan, katakan sama-sama puji Tuhan, 3, 2, 1, puji Tuhan, bahwa dia bangkit, Yesus bangkit. Oleh sebab itu kita semua memiliki pengharapan yang luar biasa. Dan pengharapan yang kita miliki, karena Yesus bangkit, dia mengalahkan maut, maka pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang melewati batas maut. Pengharapan yang satu yang bersifat kekal. Pengharapan yang kita miliki itu tidak terbatas pada kehidupan saat ini saja, tetapi pengharapan yang kita miliki adalah beyond the death. Melewati maut. Karena dia bangkit. Ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi bagian yang kita akan terima itu adalah satu bagian yang gak bisa binasa, gak bisa cemar, dan gak bisa layu. Luar biasa bukan? Kalau kita lihat di dunia ini, segala sesuatu dunia ini kan fana, sifatnya itu sementara, tidak ada yang kekal, gak ada yang abadi. Oleh sebab itu kalau kita diberikan satu bagian yang sifatnya abadi, wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau zaman dulu KTP mungkin hanya berlaku berapa? 3-5 tahun. Pada saat dikatakan bahwa mulai sejak saat ini KTP berlaku seumur hidup. Wah, kita semua lega. Wah, nggak perlu lagi kita repot-repot memperpanjang dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Sifatnya kekal. Bukan hanya selamanya sampai nanti kita meninggal, tetapi lebih daripada itu, kekal. Nggak terbatas. So itulah bagian yang akan terima dan itu tersimpan bagi kita. Kalau Disney sering buat film, pada ending ceritanya selalu dikatakan and they live happily ever after, ya kan? Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Well, saya mau kasih tahu, harapan seperti itu tidak akan bisa diberikan oleh dunia ini. Harapan yang seperti itu hanya bisa diterima di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita Allah yang hidup. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan satu janji yang melebihi daripada maut selain daripada Yesus Kristus. Ayat yang kelima, yaitu kamu, saya dan saudara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Siapa yang menerima janji ini? Di situ dikatakan kamu, Anda dan saya, kita semuanya. Siapa sih kita? 1 Petrus 1 ayat 1, pada saat penulis dari 1 Petrus ini adalah Rasul Petrus. Jadi dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 1, Rasul Petrus ini menulis kepada orang-orang pendatang. Bahasa aslinya dikatakan di situ parepidemos, yang artinya perantau, penduduk sementara, orang asing. Nah, buat saya
menurut saya kita semua saat ini adalah orang asing, betul? Kita adalah orang asing di dunia ini. Kita tinggal di dunia ini hanya sementara, sebentar, tidak selamanya. Bagaimana kita akhir-akhir ini diingatkan melalui pandemi COVID ini. Banyak sekali orang-orang, mungkin ada beberapa orang yang keluarganya, salah satunya di antara kita ada yang meninggal karena COVID dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita bahwa kita ini hidup sementara. Dan setiap saat, setiap waktu, kalau kita bisa hidup, ini semua adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, manfaatkanlah, pergunakanlah kesempatan kita hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan ada kata di situ sebagai orang asing. Dan bukankah ini sama dengan kondisi kita saat ini? Kita tinggal sebagai orang asing. Kita juga masuk ke tahun 2021 sebagai orang asing. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Selama setahun ini, apa yang akan terjadi? Mungkin bertambah baik dan mungkin bertambah buruk, atau ada yang baik, ada yang buruk akan menghampiri kehidupan kita. Kita nggak tahu, kita asing. Kita sebagai strangers. Dan kalau kita sebagai orang asing itu gimana sih rasanya? Saya sering pindah. Beberapa kali pindah dari satu kota ke kota lain, dan pada saat kita baru pindah, kita akan menjadi orang asing di situ, nggak punya teman, nggak punya kenalan, nggak punya koneksi dan lain sebagainya, sehingga kita merasa kita asing. Dan ini akan menimbulkan satu rasa ketidaknyamanan, khawatir, wah nanti kalau perlu ini mau cari dokter harus kemana dan lain sebagainya. Kalau ada perlu bantuan ini mau cari ke siapa dan lain sebagainya. Itu adalah satu keadaan-keadaan yang kita rasakan pada saat kita menjadi orang asing. Dan kita asing memasuki 2021 ini. Penuh dengan ketidakpastian. Namun kabar baiknya bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan di dalam Yesus Kristus ini bukan hanya pengharapan, bukan hanya hope yang sementara, namun kekal, karena yang memberikan janji ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan dia sudah membuktikannya melalui kebangkitannya di atas maut. Saya mau kasih tahu, mungkin saudara ngerasa asing, saudara ngerasa nggak menentu bagaimana nanti kondisi perekonomian, bagaimana nanti kondisi keluarga saya, apakah ada pemulihan dan lain sebagainya. Percaya Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Dia yang membawa kita untuk memulai dan dia pasti akan menyelesaikannya. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua memasuki 2021 ini. Yuk sama-sama kita masuki 2021 ini dengan satu optimisme, dengan satu rasa antusias. Di mana kita percaya Tuhan akan memberikan satu penyertaan. Saya bukan bilang Tuhan memberikan kemenangan yang mudah bagi kita, karena nggak ada kemenangan yang mudah. Tetapi Tuhan akan memberikan penyertaannya. Tuhan akan memberikan companionship, menyertai kita dalam segala keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang baik. Tuhan akan menyertai kita. Dan dikatakan di situ apa tadi? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena iman kita. Jadi kita dipelihara itu karena apa? Karena iman kita kepada Yesus Tuhan. Saya mau kasih satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namanya aja udah orang percaya, orang beriman. Apa itu? Adalah iman kita. Kalau kita jadi orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan, kita akan kehilangan segalanya. Satunya hal yang sangat diincar oleh iblis di dalam kehidupan kita adalah iman. Dia nggak masalah kita menjadi kaya, dia nggak masalah kita menjadi tenar. Namun dia sangat bermasalah pada saat kita semua memiliki iman yang tidak tergoncangkan di dalam Yesus Kristus. Kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya itu iblis bisa berikan bahkan dalam kehidupan kita. Berkat itu bisa iblis berikan dalam kehidupan kita. Kalau itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan, dia akan lakukan segala sesuatu untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tujuannya apa? Mengambil iman yang kita miliki di dalam Tuhan. Apapun kondisinya, baik itu yang baik, baik itu yang buruk di dalam kehidupan kita, pastikan bahwa iman itu tetap ada di dalam kehidupan kita.
agar kita dipelihara. Betul dikatakan di situ karena iman kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, karena iman saudara dan saya. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya ulangi lagi, bergembiralah akan hal itu sekalipun kapan? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa harapan itu bisa membuat kita sekarang ini, saat ini bertahan di dalam segala duka cita, berbagai-bagai pencobaan. Karena kita memiliki harapan di dalam Yesus Kristus. Ada satu pertolongan Tuhan di tengah situasi saat ini. Kita percaya Tuhan itu bekerja. Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, baik dalam perkara yang buruk, percaya Tuhan sedang bekerja. Tidak kelihatan bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Banyak sekali hal-hal yang gak kelihatan tetapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Perhatikan kata maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ada maksud Tuhan di situ. Maksudnya apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Iman Anda dan saya. Sering kita bertanya pada saat kita masuk dalam satu proses, dalam satu pergumulan dalam kehidupan kita. Banyak dari kita pasti bertanya, apa maksudnya Tuhan? Kenapa saya masuk dalam satu perkara yang demikian? Di sini dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian iman kita. Bahwa iman kita itu murni enggak? Apakah kita itu beriman kepada Tuhan hanya pada saat kita diberkati? Hanya pada saat hidup kita baik-baik saja. Pada saat kita semua sehat-sehat saja. Pada saat keuangan atau kantong kita baik-baik saja. Atau dalam keadaan yang sebaliknya pun, iman kita itu tetap ada. Disitulah letak kemurniannya. Karena diuji dengan api, diuji dengan berbagai-bagai pencobaan, dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai keadaan. Sehingga kemurnian iman itu akan timbul. Dan itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Setiap kita, banyak sekali dari antara kita, ya kita bekerja, kita membutuhkan uang, kita mengejar ada income yang baik dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu tahu bahwa itu semua adalah sesuatu yang fana. Dan iman kita itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas, perak yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Seringkali kita mengharapkan puji-pujian dari orang yang salah, dari pihak yang salah dan pada timing yang salah. Kita seringkali mengharapkan banyak sekali puji-pujian dari orang-orang yang salah. Nomor satu pujian yang harusnya kita kejar adalah pujian daripada Tuhan. Karena itulah yang menurut saya itu adalah makanan utamanya. That's it. Kalau itu kita sudah dapat, sudah cukup. Kalau pujian dari manusia itu bonus. Sehingga kalau kita jadikan pujian dari Tuhan itu sebagai yang utama, kita nggak demand, kita nggak mengharap bahwa setiap orang yang kita jumpain harus memuji kita. Seperti kita tahu, kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nggak akan mungkin semua orang bisa memuji kita. Bahkan kalau hari ini ada orang yang memuji kita nggak bisa jamin besok, lusa, atau bahkan mungkin 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam ke depan dia akan tetap berpikiran yang sama, baik tentang kita. Bisa saja berubah. Dalam Alkitab berapa kali kita lihat pandangan orang tentang Rasul Paulus misalnya.
di satu poin sebentar bilang, wah ini pasti nabi Tuhan, malaikat Tuhan, tetapi begitu habis itu nggak berapa lama dikatakan, wah dia ini pembunuh, karena beberapa peristiwa saja. Sama dalam kehidupan kita, hari ini orang ngomong yang baik tentang kita, belum tentu besok orang ngomong yang baik tentang kita. Kalau hari ini orang ngomong yang jelek tentang kita, juga belum tentu besok orang selalu ngomong yang jelek tentang kita. Karena manusia itu cenderung berubah, manusia itu kurang bisa konsisten, cenderung berubah. Satu-satu yang konsisten adalah Tuhan. Maka oleh sebab itu pada saat Tuhan bilang, aku mengasihimu, dia menganggap kita sebagai biji matanya Tuhan, take it seriously. Itu adalah satu perkataan yang dikatakan dalam kekekalan. Bayangkan Tuhan itu ngomong itu gak di titik itu saja. Dulu, sekarang, selamanya. Tuhan gak berubah, perkataannya demikian. Kalau dia bilang dia mengasihi kita, dia mengasihi kita dari dulu, dari sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bukankah kasih ini, harapan seperti ini yang harusnya ada di dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ada satu sukacita yang beyond words. Sukacita yang tidak terkatakan, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Ini adalah sukacita yang sejati. Memang satu perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seringkali kalau beberapa orang mungkin pada saat menggambarkan perasaannya, ya kan, tentang apa aja, misalnya makanan, wah enaknya, nggak ketolongan, nggak karuan misalnya, atau wah cantiknya, wah bagusnya, nggak terkatakan lagi, wah rasanya tidak terkatakan. Namun saya mau kasih tahu, firman Tuhan bilang ada sukacita yang tidak terkatakan, ada joy yang beyond words yang kita nggak bisa ngomong, nggak bisa mengungkapkan. Karena kasih itu begitu overflow memenuhi kehidupan kita. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai apa? Tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi sukacita itu karena itu. Kita sudah mencapai tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita. Ayat yang ke-10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bayangkan di sini ya. Keselamatan ini diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Bahwa keselamatan kita ini diteliti, diselidiki oleh nabi-nabi. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau vaksin, beberapa waktu belakangan ini kita semua dipenuhi berita-berita tentang vaksin COVID-19. Dan vaksin ini sebelum dikeluarkan sudah diteliti oleh para ilmuwan, diuji, dan lain sebagainya. Oleh ilmuwan, memang orang-orang yang spesialis dalam bidangnya. Nah, keselamatan kita ini udah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Nabi-nabi kita tahu orang-orang yang memang sangat spesialis dalam hal rohani, dalam bidangnya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa mendedikasikan hidupnya di situ. Dan Tuhan panggil dan Tuhan berikan karunia-karunia di situ. Nah mereka ini sudah menyelidiki, sudah meneliti tentang keselamatan. Jadi gak main-main keselamatan yang kita peroleh ini. Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat yang ke-11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Dalam konteks harapan, di sini ada dikatakan bahwa ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Tuhan Yesus mengalami penderitaan, tetapi ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Dalam hidup kita sama, kita mungkin mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Ada quote yang mengatakan semakin besar penderitaannya, maka kemuliaannya pun akan semakin besar. Semakin sulit satu peperangan, maka kemenangannya, glorinya, kemuliaannya juga akan semakin besar. Karena di balik penderitaan pasti ada kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu.
Ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saya ingin menggarisbawahi kata, mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Sekali lagi, di dalam 1 Petrus ini kita diajar untuk bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk memuaskan diri kita atau melayani diri kita saja, tetapi kita untuk melayani orang lain. Kitab Yakobus tahun-tahun yang lalu kita belajar, di endingnya kita juga diajar untuk melayani orang lain. Dan awal tahun ini kita diingatkan kembali untuk bahwa kehidupan kita ini bukan hanya untuk melayani diri kita sendiri, tetapi untuk melayani orang lain. Bagaimana dengan kita? Saya percaya setiap kehidupan kita, Anda dan saya, dipanggil dari satu kegelapan menuju satu terang, diproses, diberikan harapan di dalam sehingga kita sanggup mengatasi setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kita melayani, dipakai sebagai alat Tuhan, melayani Tuhan, untuk kita juga melayani orang lain, menyiapkan jalan sehingga bukan hanya kita saja yang diselamatkan, namun banyak orang yang bisa diselamatkan. Melalui kehidupan kita banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang mengenal Tuhan. Banyak orang yang menjadi percaya. Banyak orang yang diubahkan. Banyak orang yang diinspirasi. Dan saya rasa kita perlu bertanya di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berjalan di dalam koridor ini? Apakah selama ini ada harapan-harapan yang tidak kita miliki di dalam kehidupan kita? Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada harapan yang ilahi di dalam kehidupan kita. Dan harapan itu ditujukan untuk mengangkat nilai hidup kita sehingga hidup kita itu bisa memberkati orang lain. Bisa Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, untuk closing saya ingin memberikan satu kesaksian. Ini adalah satu true story. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anak laki-laki. David Guthrie, Nancy Guthrie, dan anaknya yang bernama Matt. Nah, keluarga ini satu ketika sang istri kembali hamil, mengandung seorang anak perempuan. Pada saat anak perempuannya lahir, anak perempuannya diberi nama Hope, dan setelah dokter menganalisa anak ini dia didiagnosa bahwa dia menderita satu sindrom yang namanya Zellweger syndrome. Ini adalah satu sindrom di mana tubuh si Hope ini, tubuh si anak ini kekurangan namanya peroksisom. Ini adalah satu kelainan genetik ya. Kekurangan peroksisom yaitu zat yang membantu metabolisme tubuh, membuang-buang racun, membuang-buang zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh si anak. Sehingga dokter mengatakan bahwa umur daripada anak ini nggak akan bertahan lewat daripada 1 tahun. Diperkirakan hanya 6 bulan saja. Dan akhirnya anak ini dibawa pulang, dirawat dengan sungguh-sungguh. Waktu sang ibu Nancy Guthrie itu bersaksi, dia mengatakan begitu hancur hatinya membawa anak ini pulang merawat dia. Tapi hanya tahu bahwa hidupnya hanya akan bertahan selama 1/2 tahun. Namun dia juga bilang bahwa 1/2 tahun itu adalah 1/2 tahun yang begitu luar biasa, yang begitu kaya dengan sukacita, begitu kaya dengan rasa perasaan joy di dalam kehidupan mereka sekeluarga. Dan betul akhirnya 199 hari kemudian Hope meninggal dunia. Nah, mereka begitu bersedih hati. Dan kemudian mereka research dan mereka mencari tahu kenapa sindrom ini bisa terjadi. Dan diketahui bahwa ini adalah satu kelainan genetik. Sehingga setelah mereka berunding, mereka memutuskan untuk kita nggak mau lagi hamil. Kita nggak akan lagi membahayakan janin-janin calon yang kalau misalnya mereka nggak lakukan sesuatu hamil lagi.
Dan akhirnya mereka operasi untuk mencegah kehamilan. Namun takdir berkata lain. Setelah mereka melakukan operasi itu, tidak berapa lama sesudah itu Nancy kembali hamil, kembali mengandung. Dan mereka khawatir sekali. Khawatir bahwa bayi yang berikutnya ini akan memiliki kelainan yang sama. Dan bayi yang berikutnya ini berjenis kelamin lelaki, diberi nama Gabriel. Dan pada saat mengandung, setelah diteliti ternyata kelainan ini atau sindrom Zellweger syndrome ini juga didapati pada Gabriel. Betapa rasa hancur hatinya keluarga ini. Harus mengalami untuk yang kedua kalinya. Dan satu ketika Nancy berdoa, dia udah sering berdoa kepada Tuhan, dan satu ketika dia sampai pada satu titik dia berdoa dan dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau seandainya memang ada yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saya, yang mengharuskan saya untuk melalui ini semua untuk yang kedua kalinya. Karena bukankah saya, kalau Tuhan mau mengajari saya, bukankah saya sudah belajar di pelajaran yang anak pertama dulu? Bukankah itu sudah cukup buat saya? Saya harus mengalami untuk kedua kalinya. Namun apabila Tuhan memang ada hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saya, yang mengharuskan saya melalui jalan ini, then do it. Lakukan Tuhan. Silakan Tuhan. Dia berdoa. Gak lama kemudian Gabriel lahir. Sama dokter mengatakan usianya hanya sekitar 6 bulan saja. Dan betul setelah 6 bulan Gabriel pun meninggal dunia. 2 kali kejadian yang sama persis harus dialami oleh pasangan ini. Kalau kita lihat tampaknya sama sekali gak ada harapan. Apabila kita hanya melihat kehidupan mereka hanya diperuntukkan untuk diri mereka sendiri, gak ada harapan. Namun pada saat Nancy mengandung Gabriel, dia menulis satu buku yang diberi judul Holding On to Hope. Holding On to Hope. Dan buku ini sangat menginspirasi banyak orang, sangat menguatkan banyak orang. Dan buku ini menceritakan pengalaman mereka dan memberkati banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya dikuatkan pada saat mereka masuk dalam satu tahap mungkin kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan bagaimana dia memberkati banyak orang. Dan Nancy saat ini banyak sekali berbicara di beberapa forum wanita, mengajari tentang Bible study dan lain sebagainya, memberikan satu motivasi, memberikan satu kekuatan dan berbicara di banyak tempat untuk memberkati banyak orang melalui satu kehancuran. Tapi ada harapan yang melebihi daripada maut. Ada harapan yang luar biasa di situ, yang tidak bisa dipupuskan hanya oleh maut. Saya berdoa hari ini, apapun keadaan saudara, saya percaya hari ini Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan Anda dan saya. Dan biarlah hari ini ada satu harapan baru yang muncul di dalam kehidupan Anda dan saya. Ada satu motivasi baru, kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Sehingga dalam setiap keterpurukan kita, dalam setiap keadaan kita, apapun itu, saya percaya harapan itu akan membuat kita, menolong kita, membantu kita untuk bisa mengatasi, untuk bisa mengendalikan diri kita, mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupan kita, mengatasi setiap pikiran-pikiran yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita melalui setiap pergumulan itu bukan dengan komplain, bukan dengan mengeluh, tetapi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh perasaan grateful, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya berdoa inilah yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Puji nama Tuhan, amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat
pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi hari-hari ini. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah hubungan, mungkin masalah pekerjaan Tuhan, bisnis, usaha. Tuhan, aku berdoa, biarlah pengharapan yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka semuanya. Tercurah di dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Kalau ada harapan-harapan yang sudah lama mati, sudah lama terkubur Tuhan, hari ini aku berdoa biarlah pengharapan itu boleh terlahir kembali. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan itu melebihi daripada maut, beyond the death. Dan aku berdoa biarlah ada kekuatan baru yang tercurah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga Tuhan, pemulihan terjadi di dalam setiap hubungan, baik suami dengan istri, menantu dengan mertua, orang tua dengan anak-anak, semuanya Tuhan. Biarlah ada satu rekonsiliasi terjadi di dalam setiap hubungan yang ada Tuhan. Ada satu forgiveness, ada satu pengampunan tercurah di dalam setiap keluarga demi keluarga, dalam setiap permasalahan demi permasalahan Tuhan. Aku juga berdoa buat setiap orang yang bekerja dan berusaha, biarlah kekuatan Tuhan, ide-ide baru senantiasa Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan disiplin bekerja juga Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, juga Tuhan berikan kekuatan memasuki musim sekolah yang baru ini. Ada satu motivasi yang luar biasa, ada satu keinginan, kegairahan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you and happy Sunday church.